Bulan April sejauh ini bukan bulan yang bersahabat untuk Liverpool Football Club. Ditahan imbang oleh Manchester United, kalah dari Atlanta di leg pertama Liga Eropa, dan tentunya yang terakhir kalah dari Crystal Palace di Liga. Selain dari hasil-hasil yang mengecewakan tersebut, di belakang layar LFC dan perwakilan supporter juga sedang gontok-gontokan terkait keputusan klub untuk menaikkan harga tiket di musim depan. Ditambah lagi di sosial media, supporter juga terbelah dalam menanggapi isu kenaikan harga tiket ini. Selain tentunya ada yang mendukung dewan supporter, ada juga yang memaklumi keputusan klub yang menaikkan harga tiket. Di Red Sales Podcast kali ini kita akan coba membreakdown secara lengkap argumen dari kedua sisi, agar kita bisa mengerti secara komprehensif apa yang sebenarnya terjadi. Red Sales TV berkolaborasi dengan Fever Pitch membuat merchandise pertama bertemakan jersey vintage yang sangat klasik sekali. Lengkap dengan tulisan Red Sales yang dimanipulasi agar terlihat seperti logo ikonik dari Carlsberg yang menjadi sponsor utama jersey Liverpool di tahun 1992 sampai dengan 2010. Di bagian atasnya ada badge Liverbird versi Red Sales dengan tulisan International Copites yang menggambarkan identitas kami sebagai fans Liverpool internasional. Di bagian belakang tidak lupa juga tentunya kita sematkan angka 97 untuk mengenang korban tragedi Hillsborough. Dan tentunya pilihan opsional bagi kamu yang ingin menggunakan nameset dan nomor punggung. Fever Pitch dengan jenius mendesain bagian kerah dan bagian lengan dengan memberikan dua list, sekaligus memadukan warna hijau army dan putih, membuat jersey ini terasa vintage dan modern di satu waktu yang sama. Sesi pre-order dimulai tanggal 17 Maret hingga 7 April 2024, tersedia dari ukuran S hingga 4XL dengan opsi lengan pendek dan panjang. Harga ready stock 250.000, tapi kalau kamu ikut sesi pre-order ini cukup bayar 199.000 saja. Pesan sekarang merchandise spesial perdana Red Sales ini di marketplace Fever Pitch, jangan sampai kelewatan. Klik link yang ada di deskripsi. 5 April 2024. Semua dimulai pada tanggal 5 April 2024 ketika Liverpool mengumumkan akan menaikkan kembali harga tiket Anfield untuk musim 2024-2025 sebesar 2%. Yang mana ini merupakan kenaikan terendah jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang menaikkan harga tiketnya di Premier League. Saya menggunakan kata kembali karena ini memang kenaikan yang kedua dalam 2 musim berturut-turut. Ya, Liverpool FC juga telah melakukan kenaikan harga tiket sebesar 2% di musim lalu. Kenaikan 2% berarti harga tiket yang naik kurang dari 1 pound sterling per pertandingan untuk pemegang tiket musiman. Alasannya yang pertama, pembangunan bertahap Stadion Anfield beberapa tahun ke belakang membuat Anfield menjadi stadion yang lebih besar. Stadion yang lebih besar berarti biaya operasional yang semakin tinggi. Klub mengatakan kenaikan biaya operasionalnya adalah 40% dalam 6 musim terakhir. Nah, alasan yang kedua, dalam 6 musim tersebut, klub telah membekukan seluruh harga tiket. Ya, harga tidak dinaikkan selama 6 musim. Sebelum akhirnya musim lalu mulai dinaikkan untuk pemegang tiket musiman dan tiket matchday. Perlu dicatat, kenaikan harga tiket musim lalu dan musim depan tidak termasuk tiket junior dan main stand upper. Yang ini berarti harga tiket junior telah dibekukan selama 10 musim berturut-turut. Nah, pengumuman keputusan tersebut mendapatkan reaksi dari perwakilan fans seperti Spirit of Shankly dan juga Spion Corps. Mereka yang selanjutnya akan kita sebut sebagai perwakilan supporter atau dewan supporter menilai ini merupakan langkah yang tidak perlu dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah klub baru saja mencatatkan kenaikan keuntungan pendapatan komersil seperti sponsor, merchandise, dan lain-lain sebesar total 272 juta pound sterling, naik 25 juta pound sterling dari musim lalu. Dewan supporter menganggap Liverpool mendapatkan keuntungan besar dari jalur komersil ini dan menilai tidak perlu menambah sulit fans lokal di masa-masa seperti ini. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, Liverpool FC melupakan janji mereka untuk mengikut sertakan Dewan supporter dalam pengambilan keputusan penting. 10 April 2024. Setelah melakukan diskusi antar supporter union atau persatuan supporter, pernyataan keberatan tadi dilanjutkan dengan ancaman protes menghilangkan banner
dan bendera pada pertandingan leg pertama Liga Eropa melawan Atalanta di hari Jumat 12 April, sekaligus juga pada pertandingan melawan Crystal Palace di Liga pada tanggal 14 April. Nah, di hari yang sama, setelah ancaman keras dari perwakilan supporter di media, Jurgen Klopp menyatakan pendapatnya pada konferensi pers jelang pertandingan leg pertama melawan Atalanta. Dirinya menyatakan beberapa hal, yaitu Klopp mengerti dengan keluhan fans. Klopp juga menyatakan ini situasi yang tricky dan menjamin selama dirinya berada di Liverpool, keuntungan setiap pound yang klub dapatkan selalu dikembalikan ke sepak bola dan tidak untuk sesuatu yang disia-siakan. Klub banyak melakukan pekerjaan untuk komunitas. Klopp juga berharap kedua pihak bisa berdiskusi dan mencari solusi. 12 April 2024. Di hari pertandingan melawan Atalanta di Anfield, supporter benar-benar mewujudkan protes mereka dengan tidak mengibarkan bendera dan banner. Malam Eropa di Anfield terasa sangat berbeda dari biasanya. Liverpool mengalami kekalahan memalukan dengan skor 0-3 malam itu. 13 April 2024. Keesokan harinya di tanggal 13 April, perwakilan LFC langsung mengundang Dewan Supporter untuk mendiskusikan hal ini. Dan berikut ini adalah hasil pertemuannya. Yang pertama adalah Liverpool FC tidak akan membatalkan keputusan kenaikan harga tiket. Yang kedua, LFC setuju untuk memperbaiki pendekatan mereka untuk selalu berkolaborasi dengan Dewan Supporter ke depannya dalam keputusan harga tiket. Yang ketiga, LFC juga mengajukan kenaikan harga membership resmi, namun kedua pihak setuju untuk menahan keputusan ini sampai diskusi yang lebih serius dilakukan. Yang keempat, Spinekop menyatakan selalu menolak kenaikan harga tiket dan posisi ini mereka nyatakan di pertemuan dengan perwakilan Liverpool. Mereka menyatakan masih marah, frustrasi, dan kecewa dengan keputusan ini. 14 April 2024. Protes kembali dilanjutkan di pertandingan selanjutnya ketika Liverpool menjamu Crystal Palace pada hari Minggu 14 April di Liga Inggris. Namun karena pertandingan ini bertepatan dengan peringatan tragedi Hillsborough, maka dilakukan pengecualian dengan hanya mengibarkan bendera-bendera dan banner yang ditunjukkan untuk penghormatan kepada 97 korban. Liverpool kembali menelan kekalahan 0-1 di hari itu. 17 April 2024. Hari ini 17 April 2024 ketika saya membuat video ini jelang pertandingan leg kedua melawan Atalanta, belum ada update lanjutan terkait isu ini. Namun tampaknya situasi masih akan sama untuk beberapa waktu ke depan. Hanya saja beberapa poin yang bisa saya katakan adalah sebagai berikut. Red Sales tidak akan mencoba untuk mengarahkan sisi mana yang lebih baik. Kesimpulan dikembalikan seluruhnya kepada Anda. Red Sales mengerti bahwa biaya operasional telah meningkat hampir 40% saat ini selama 8 tahun terakhir. Namun pendapatan klub juga telah meningkat lebih dari 60% pada periode yang sama. Dan keputusan kenaikan harga tiket yang memang akan menyumbang persentase kecil dari pendapatan tahunan klub, yaitu kurang dari 1% atau sekitar 1 juta pound sterling saja per tahun, rasa-rasanya tidak akan terlalu berpengaruh untuk klub. Namun, cukup berasa efeknya bagi para fans lokal. Tapi di sisi lain saya juga mengerti bahwa adanya faktor inflasi, di mana faktor ini terjadi di seluruh lini perekonomian di seluruh dunia. Dan agak aneh juga jika menganggap tiket nonton bola menjadi satu-satunya yang tidak akan kena imbas dari faktor inflasi ini. Sebagai fans internasional yang memang belum pernah merasakan pengalaman Anfield, saya rasa Liverpool berhak menaikkan harga tiket, namun hanya untuk bagian-bagian yang biasanya diisi oleh turis saja. Langkah klub dalam membekukan harga tiket untuk fans junior dan main stand upper di 9 pound sterling per pertandingan yang merupakan harga tiket termurah di Premier League sudah tepat. Namun alangkah lebih baiknya jika harga tiket di The Kop End juga ikut dibekukan agar atmosfer fans militan Liverpool tetap terjaga. Karena saya rasa walaupun tidak secara langsung, protes yang dilakukan supporter berefek kepada hasil dari 2 pertandingan kandang terakhir. Dalam jangka panjang, ini juga akan berefek buruk. Karena tiket mahal akan menciptakan atmosfer yang buruk.
Atmosfer yang buruk membuat para pemain, baik para pemain Liverpool dan juga lawan, menjadi tidak bergairah. Pertandingan yang tidak bergairah menurunkan nilai jual. Turunnya nilai jual membuat sponsor kehilangan minat. Dan ketika sponsor kehilangan minat, Liverpool akan kehilangan pemasukan terbesar mereka dari keuntungan komersil. Terakhir untuk kali ini, mungkin Red Sales tidak seperti biasanya yang mendukung FSG sepenuhnya. Namun sebagai fans internasional, saya hanya berharap kedua belah pihak dapat mencapai solusi terbaik dari keputusan ini. Karena kita sama-sama tahu para pemain sedang dalam fase krusial, fase yang menentukan. Dan kita semua tentunya ingin melihat Liverpool mengakhiri musim di posisi yang sebaik mungkin. Nah, itu tadi pembahasan terkait kenaikan harga tiket di Anfield. Tentunya saya menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar untuk kita berdiskusi lebih dalam mengenai isu ini. Like dan kasih tahu saya kalau teman-teman suka video kayak gini, biar kedepannya sering-sering akan kita buat untuk pembahasan-pembahasan lainnya. Buat yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe channel Red Sales TV untuk mendapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.